Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, pertemuan ke-8 setelah ujian tengah semester sehubungan dengan kondisi yang ada di mana rekan-rekan mahasiswa sudah banyak yang pulang kampung, maka perkuliahan kali ini akan dilaksanakan melalui media video ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang harus dituntaskan sesuai dengan rencana pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi, yaitu minggu ke-8. Judul yang akan dibahas yaitu kepuasan kerja. Kita tahu bahwa aset yang terpenting dalam sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bisnis, adalah manusia. Manusia adalah hal yang pertama dan utama. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, maka manusia tersebut ya tentunya harus dipuaskan. Berikut saya akan sajikan materi perkuliahan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya memudahkan untuk memandu apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, subbahasannya meliputi 6 subbahasan. Nanti kita akan membahas apa itu kepuasan kerja, kemudian model dari kepuasan kerja, dimensi atau ukuran kepuasan kerja, kemudian teori kepuasan kerja, dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja, kemudian berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Baik, tentunya pertama saudara harus paham dulu apa itu kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja merujuk pada sikap umum individu terhadap apa yang mereka lakukan, yang disebut dengan bekerja. Ada definisi-definisi, banyak sekali definisi, tapi akan saya ambil 2 definisi dulu. Yang penting saudara memahami apa itu kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja tidak lain adalah suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau apa yang sudah dilakukan sebagai sebuah pengalaman kerja. Di kepuasan kerja, hasil dari persepsi seorang karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka yang memberikan hal yang
dinilai penting. Jadi kalau seseorang mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan pekerjaan itu dianggap pekerjaan yang penting, ini akan mempersepsikan dirinya puas. Baik, kalau diformulakan, kepuasan kerja itu persamaannya fungsi dari bagaimana seseorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Karena pada dasarnya keseimbangan itulah yang akan memberikan kepuasan. Kepuasan berasal dari persepsi seseorang bahwa apa yang mereka bisa dapatkan berupa output relatif sama dengan pengorbanan atau inputnya. Jadi perbandingan yang mendukung output input yang berarti ya atau signifikan. Dimensi kepuasan kerja ini dari Robin dikembangkan dapat diukur dari bagaimana seseorang menghadapi untuk menyukai pekerjaan itu sendiri. Kemudian upah atau imbalan yang didapatkan dan juga kesempatan promosi. Jadi upah yang merefleksikan keadilan dan kelayakan. Serta promosi yang transparan. Kemudian kondisi kerja, oh ini promosi ya. Tadi kalau dipilah upah didasarkan atas keadilan. Besar kecilnya upah yang diterima ini dirasakan sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Kemudian promosi berupa peningkatan, kenaikan dari satu posisi ke posisi yang lebih menjanjikan. Nah, jadi peluang kesempatan promosinya terbuka lebar. Dan ini dilakukan secara transparan. Jadi orang-orang yang memiliki motif berprestasi, ini memungkinkan akan bisa menduduki posisi-posisi yang lebih menjanjikan ya, yang menunjukkan peningkatan status sosial. Kemudian pengawasan, supervisor yang menyenangkan, dan mereka memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk berkreasi, menilai dirinya sendiri atas kemajuan yang bisa dicapai dari pekerjaan. Kemudian rekan kerja, penyelia, dan atasan. Ini penjelasannya secara singkat diurai berikut ini. Jadi tentang pekerjaan itu sendiri, pada umumnya orang menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepada mereka untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya. Menawarkan keberagaman tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang bagaimana kinerja mereka. Jadi semakin diberikan kesempatan untuk berkreasi di dalam berkarya untuk mengimplementasikan apa yang bisa mereka lakukan melalui kedua tangannya dan berkreasi melalui imajinasi, daya pikir yang memungkinkan mereka bisa mengembangkan diri, berimprovisasi untuk kemajuan dan perkembangan dari apa yang bisa mereka lakukan atas pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian tadi terkait dengan gaji, ya. Jadi di sini sejumlah uang yang diterima
dan tingkat di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Jadi pantas ini didasarkan atas keadilan, berat ringan sebuah pekerjaan harus merefleksikan besar kecilnya imbalan yang diterima. Demikian juga kalau dibandingkan dengan perusahaan lain dari golongan tertentu, ini ratingnya relatif sebanding ya. Artinya harus dilakukan komparasi. Baik itu dengan perusahaan sejenis maupun harus dilihat juga berdasarkan aturan-aturan pemerintah. Misalnya upah minimum regional. Kemudian dikuatkan oleh Robin yang menyatakan bahwa ketika pembayaran dipandang adil berdasarkan tuntutan pekerjaan, level keterampilan individu, dan standar pembayaran komunitas, maka kepuasan berpotensi muncul. Jadi pada dasarnya manusia itu akan mengukur, membandingkan apakah yang diterima ini sebanding dengan pengorbanan yang sudah dia keluarkan. Kemudian kesempatan promosi. Tadi di garis bawahi promosi itu adalah kenaikan jabatan dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi. Jadi promosi memberikan peluang untuk pertumbuhan secara pribadi yang diiringi dengan peningkatan tanggung jawab, kenaikan status sosial. Apabila individu yang menganggap keputusan promosi dalam perusahaan dibuat secara terbuka, adil, maka mereka berpeluang meraih kepuasan dalam bekerja. Kemudian selanjutnya pengawasan. Jadi pimpinan ada yang melakukan pengawasan berpusat pada karyawan. Diukur menurut tingkat di mana supervisor menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Jadi kalau karyawan itu memang punya inisiatif, kreatif, maka pengawasan itu diserahkan kepada karyawan itu sendiri untuk memantau dan merasakan perkembangan kemajuan dari apa yang bisa mereka lakukan. Gaya pengawasan berpartisipasi atau pengaruh seperti diilustrasikan oleh manajer memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi karyawan-karyawan yang memiliki inisiatif, kemudian kreatif, dan mereka juga diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang memungkinkan akan bisa mempercepat penyelesaian permasalahan atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya dengan rekan kerja. Umumnya rekan atau anggota tim yang kooperatif merupakan sumber kepuasan yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama, sehingga bisa bersinergi untuk menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Itu dimensi yang disampaikan oleh Robin ya. Kemudian teori kepuasan ini kaitannya dengan teori dua faktor yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator berasal dari pekerjaan itu sendiri dan
higien di luar pekerjaan. Tadi di luar pekerjaan itu seperti misalnya tadi penghargaan, upah atau gaji, kesempatan promosi. Sementara motivator itu berasal dari diri sendiri. Jadi punya kesadaran untuk melakukan sesuatu secara lebih baik. Bekerja itu merupakan sebuah kewajiban. Dan bekerja itu tidak boleh asal-asalan. Harus yang terbaik, mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Sehingga akan menimbulkan kepuasan secara internal. Kemudian teori nilai atau value teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja tergantung pada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil real atau senyatanya yang diperoleh individu dalam pekerjaan. Jadi teori kepuasan berdasarkan nilai ini tidak lain adalah ekspektasi, harapan sesuai dengan kenyataan. Kepuasan kerja, jadi kesimpulannya itu pada dasarnya tergantung pada selisih antara harapan, yaitu nilai, dengan perasaan atau persepsi yang diperoleh, yang bisa dicapai melalui pekerjaan. Jadi semakin terpenuhi harapan ini secara nyata, maka kepuasan akan bisa dicapai. Jadi seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan kenyataan. Dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Jadi apabila seseorang merasa puas, mempersepsikan dirinya puas terhadap pekerjaannya, maka produktivitas akan meningkat. Nilai tambah produktivitas itu. Dari waktu ke waktu ada peningkatan. Dan sebaliknya apabila seseorang tidak puas, maka produktivitas akan menurun. Tidak ada nilai tambah, bahkan kecenderungan yang bisa dilakukan itu semakin menurun. Yang kedua, apabila kepuasan kerja itu dirasakan, maka turnover atau perputaran karyawan akan menurun. Ini berbanding terbaliknya. Dan apabila ketidakpuasan karyawan itu tinggi, maka turnover akan meningkat. Artinya karyawan berkeinginan untuk keluar dari perusahaan kalau merasa tidak puas, ya. Kemudian tingkat absensi. Ciri orang yang puas itu biasanya tidak pernah mangkir, ya, atau hadir terus. Dan sebaliknya, apabila karyawan sering mangkir atau banyak bolosnya, itu tandanya karyawan ini tidak puas dengan pekerjaan. Baik, upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja. Ini tugas pimpinan, ya. Supervisor atau para manajer yang langsung bertanggung jawab terhadap kinerja para bawahannya. Jadi bagaimana berupaya untuk memberikan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minatnya. Melihat latar belakang pendidikannya, misalnya. Karena pada dasarnya orang yang memiliki bakat itu berminat terhadap pekerjaan tertentu. Jadi the right man on the right place. Pada saat manajer memberikan pekerjaan, yakinkan pekerjaan yang diberikan terhadap bawahannya itu disukai karena memang dia memiliki potensi
atau bakat tentang pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian memberi gaji secara adil. Berat ringan sebuah pekerjaan, tinggi rendahnya resiko, ini ya harus selaras dengan besarnya gaji yang akan diberikan. Nah, kalau tidak adil, tidak layak, atau dipandang kurang layak, maka jangan harap karyawan ini bisa puas. Kemudian mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. Oh tadi ya. Sehingga memungkinkan tadi akan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Karena seorang manajer ya harus peka dan tahu, mengetahui apa yang menjadi bakat para bawahannya. Jangan memberikan pekerjaan yang memungkinkan dia tidak suka. Karena mungkin punya kekurangan. Kalau orang yang tidak suka menghitung, alergi terhadap angka, jangan ditempatkan di bagian pembukuan. Kalau orang yang senang misalnya bergaul, meyakinkan orang, pandai berbicara, ya ditempatkan di bagian lapangan, bagian marketing misalnya kan. Sehingga memungkinkan ada kecocokan antara pekerjaan dengan orang yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian berikan kebebasan untuk berimprovisasi kepada bawahan supaya pekerjaan ini tidak membosankan, monoton. Ya. Ada job enrichment, jadi pemerkayaan pekerjaan, supaya pekerjaan yang dilakukan ini dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perubahan yang mengarah kepada perbaikan. Jadi didorong untuk berkreasi, berimprovisasi, yang memungkinkan pekerjaan ini tidak dijalankan secara monoton dan membosankan. Nah, ini 4 upaya yang memungkinkan bisa meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Demikian cakupan bahasan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi setelah Idul Fitri tentunya ya, dalam keadaan sehat walafiat. Di masa Lebaran ini ya tentunya kita harus jaga kondisi ya, jangan terlalu banyak makan. Biasanya segala macam ada ya kalau Idul Fitri ini. Kemudian kalau keluar kota berkunjung ke sanak saudara juga harus waspada, hati-hati. Sebentar ini saya akan stop dulu ya. Supaya kita dilindungi ya. Terus berzikir, berdoa, la haula wala quwata illa billah. Pada dasarnya manusia ini tidak memiliki daya dan upaya, melainkan ditolong sama Allah. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal afid, minal aizin wal faizin. Saya pamit. Semoga kita dinaungi, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.